Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor eksternal. Jadi di pelajaran manajemen strategi ini tugas studi kasus kami yang akan kami presentasikan itu adalah tentang faktor eksternal yang bertepatan di PT Intan Pariwara. Mari teman-teman, sebelum saya mulai acara sharing dan diskusinya ya, tanya jawab ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada Muhammad Iqbal Alif, kemudian nomor 2 ada Nurdita Oktarina, nomor 3 ada Muhammad Maulana Hasir, nomor 4 ada Muhammad Soleh Asy'ari, dan nomor 5 ada Nur Laila. Oke, itu dia tadi nama-nama dari anggota kelompok kami, itu dari kelompok 2. Dan mohon maaf jika kemarin ada kesalahpahaman dari materi yang kami sampaikan, dan sekarang akan kami terangkan kembali. Di PT Intan Pariwara. Oke, sebelum kita mulai menjelaskan faktor eksternal yang ada di sini, saya ingin membacakan terlebih dahulu biodata, visi misi, dan juga hal-hal yang terkait dengan PT Intan Pariwara ini, agar nanti ketika di penjelasan analisis lingkungan eksternal kita dapat memahaminya. Saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu. PT Intan Pariwara ini didirikan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku pelajaran, mulai tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah ke atas atau sekolah menengah kejuruan, kemudian madrasah aliyah negeri, dan buku-buku umum seperti buku-buku cerita, buku olahraga, buku kesenian, dan segala macam buku lainnya. Jadi PT Intan Pariwara ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku. Itu dia latar belakangnya. Kemudian visi misi dari PT Intan Pariwara ini tersebut adalah menjalankan proses bisnisnya. PT Intan Pariwara tidak lepas dari visi misi yang mana tujuannya adalah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan sarana pendidikan yang bermutu. Dan misi PT Intan Pariwara ini adalah untuk menciptakan sarana ilmu pengetahuan dengan harga yang terjangkau. Dan slogannya adalah mari bersama Intan Pariwara mencerdaskan bangsa. Jadi slogan dari PT Intan Pariwara ini adalah mari bersama Intan Pariwara mencerdaskan bangsa. Itu adalah slogannya. Mengenai tugas dan strukturnya di sini adalah dalam menjalankan bisnisnya, PT Intan Pariwara dipimpin oleh seorang direktur, yang mana direktur tersebut membawahi direktur manajer. Kemudian di dalam struktur organisasinya itu terdapat 3 macam unsur bisnis, yaitu bisnis support, bisnis akselerasi, dan bisnis operasional. Sedangkan yang terlibat pada bisnis support antara lain bagian HRD, General Affair, dan PR. Yang terlibat pada bisnis akselerasi antara lain adalah bagian finansialnya ya, pembukuan, pajak, dan juga IT.
Dan yang terlibat pada bisnis operasional antara lain adalah National Sales Manager, Regional Manager, Sales Manager, pimpinan perwakilan, Staff Finance, Koordinator Pos, Staf Gudang, dan Kepala Seksi jenjang TK hingga SMA. Itu semua tentang latar belakang, visi misi, slogan, dan tugas strukturnya. Kemudian kita beranjak kepada analisis lingkungan eksternalnya di sini. Oke, analisis lingkungan eksternal di sini seperti yang saya jelaskan kemarin di PPT sebelumnya, bahwasanya eksternal ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan luar perusahaan. Dan untuk yang berkaitan dengan dalam perusahaan itu adalah internal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis. Jadi faktor-faktor yang ada di luar lingkungan perusahaan itu seharusnya diperhatikan oleh perusahaan. Kenapa kok harus diperhatikan? Karena faktor-faktor yang ada di luar itu dapat berpengaruh kepada kelangsungan bisnis, kelangsungan perusahaan itu tersebut. Terdapat dua metode analisis yang digunakan oleh PT Intan Pariwara ini. Yang pertama adalah analisis PEST, P-E-S-T, P-E-S-T ya. P-nya adalah politik, E-nya adalah ekonomi, S-nya adalah sosial, dan T-nya adalah teknologi. Dan kedua adalah analisis kompetitif Porter. Jadi dua analisis itu adalah analisis PEST dan analisis kompetitif Porter. Kita akan menjelaskan tentang analisis PEST di sini terlebih dahulu. Yang pertama adalah analisis PEST. Keberadaan PT Intan Pariwara dipengaruhi oleh kondisi PEST di Indonesia. Kondisi tersebut meliputi kondisi politik, yang pertama politik, ekonomi, sosial, teknologi, yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Jadi di sini ada 4 tabel ya tentang politik, ekonomi, dan sosial teknologi. Yang pertama politik ini saya bacakan terlebih dahulu. Seperti kepres ini kepresidenan mungkin ya. Nomor 4 tahun 1990 mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam. Jadi ini adalah faktor eksternal yang ada hubungannya dengan unsur politik. Jadi dalam Undang-Undang Kepresidenan nomor 4 tahun 1990 mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam. Kemudian ketika dilihat dari faktor ekonominya, kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil pada saat itu dapat berpengaruh pada pembelian buku dan tidak dimasukkannya buku dalam agenda kebutuhan masyarakat. Dan dari faktor sosialnya di sini adalah sosial budaya membaca masih belum dapat diterapkan di Indonesia. Oke, pada waktu itu kebudayaan untuk membaca masih belum bisa diterapkan. Nomor 4 dari segi teknologinya, faktor teknologi. Dari segi faktor teknologinya, teknologi informasi yang terus berkembang di Indonesia mulai dari dengan adanya internet, jaringan komputer, sampai adanya layanan mobile. Di sini di faktor di PT Intan Pariwara sini cuma ada 4 ya, PEST, dan ditambah dengan Porter. Kalau yang kita ambil dari buku manajemen strategi kemarin itu kan ada 5 ekologi. Jadi di sini cuma ada 4. Ekologinya tidak ada, dan tapi ditambah dengan kompetitif Porter, analisis kompetitif Porter. Nah, di sini saya
ada contoh beberapa lagi. Dari faktor politik ini ada Pemendiknas, Undang-Undang Pemendiknas nomor 11 tahun 2005 mengenai ketentuan tidak boleh menjual buku langsung ke sekolah-sekolah. Kemudian ada lagi di bawahnya itu rencana Pendiknas yang akan membeli hak cipta sejumlah buku diakses gratis atau dalam buka kurung soft copy-nya atau download dari internet oleh masyarakat. Kemudian yang dari faktor ekonomi itu ada tingkat UMR, upah minimum regional, yang dirasa masyarakat masih terlalu sedikit, bahkan ada yang mendapat gaji di bawah UMR, tidak dapat mencakupi kebutuhan sehari-hari mereka. Yang dari faktor sosial ada tambahan 2 contoh lagi, seperti kebutuhan akan buku belum dimasukkan dalam agenda kebutuhan masyarakat. Dan nomor 3-nya ini contohnya adalah faktor geografis, setiap daerah di Indonesia berpengaruh pada pemasaran dan pengiriman buku ke perwakilan. Sedangkan untuk faktor teknologinya tadi cuma ada 1 contohnya, ini ke bawah 20. Kita lanjutkan kepada faktor analisis yang kedua, yaitu analisis kompetitif porter. Di sini analisis kompetitif porter digunakan untuk mengidentifikasikan posisi perusahaan terdapat persaingan dari pesaing-pesaing yang ada. Jadi dari faktor pesaing kompetitif porter ini, ancaman pesaing-pesaing baru juga termasuk, dan juga ancaman produk-produk atau jasa-jasa substitusi, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan, dan kekuatan menawar dari pemasok-pemasok yang dapat digambarkan pada gambar tabel 1. Oke, di sini kalau dari analisis kompetitif porter ada beberapa contoh tadi ya. Dari pesaing lama, pesaing yang baru, nomor 2. Ada dari ancaman dari produk baru, nomor 3. Ada dari jasa substitusi, nomor 4. Ada kekuatan menawar dari pelanggan, nomor 5. Dan nomor 6 ada kekuatan menawar dari pemasok. Itu faktor eksternal dari analisis kompetitif bagian yang kedua. Dan ini saya berikan contohnya, gambarannya ya, dari yang dimaksudkan dengan kompetitif porter. Itu dia tadi tentang penjelasan analisis lingkungan eksternal dalam PT Intan Pariwara yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman paham dari apa yang saya jelaskan ini, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.